Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rohman, NPM 23150610004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas logika. Baiklah, yang pada bab pertama, yaitu ada resolusi. Resolusi adalah pembuktian ekspresi-ekspresi logika berupa validitas argumen-argumen pada bab-bab sebelumnya. Sangat penting untuk menemukan metode yang lebih mekanis dan mudah digunakan di dalam logika. Metode tersebut disebut resolusi. Contoh yang pertama, buktikan Pi1 inverse Pi2, tutup kurung. Buka kurung, lega, legasi, buka kurung, Pi2 inverse Pi3, tutup kurung. Inverse, negasi Pi1, tutup kurung, sama dengan buka kurung Pi1 inverse Pi3. Untuk menjawabnya, langkah pertama, ubahlah menjadi bentuk klausa atau CNF. Yang pertama-tama mula-mula Pi1 inverse Pi2 negasi Pi1 dis, disjungsi Pi2. Negasi buka yang kedua yaitu negasi buka kurung Pi2 inverse Pi3 tutup kurung inverse negasi Pi1. Sama dengan negasi-negasi buka kurung negasi Pi2 dis, dijungsi dijungsi negasi Pi1 sama dengan buka kurung negasi Pi2 dijungsi Pi3 buka dan tutup kurung dijungsi negasi Pi1 sama dengan negasi Pi2 dijungsi Pi3 dijungsi negasi Pi1. Selanjutnya Pi1 inverse Pi3 sama dengan negasi Pi1 dijungsi Pi3. Untuk langkah kedua selanjutnya akan berbentuk negasi Pi1, Pi2. Negasi Pi2, Pi3, negasi, negasi Pi1. Sama dengan negasi Pi1, Pi3. Untuk langkah 3 untuk membuat pohon resolusinya yaitu dengan cara negasi Pi1, Pi2, negasi Pi2, Pi3, negasi Pi1 diinverse menjadi negasi Pi1, Pi3. Selanjutnya pada bab reduksi alami. Deduksi alami adalah suatu metode berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan secara langsung. Metode ini mendasarkan diri pada hukum-hukum logika seperti hukum modus ponens dan hukum modus tollens. Untuk mencapai kesimpulan yang sah berdasarkan informasi yang ada, aturan penarikan dan penukaran replacement. Selanjutnya kita akan langsung ke soal saja. Contoh soal yang pertama. Buktikan argumen ini di bawah ini. Yang pertama, A dijungsi B. Inverse C konjungsi D. Yang kedua, negasi C per negasi kesimpulan negasi B. Jawab.
Jawabannya itu yang pertama kita itu A dijungsi B inverse C konjungsi D. Yang kedua negasi C per kesimpulan negasi B. Ketiga negasi C dijungsi negasi D. Yang keempat negasi buka kurung C konjungsi D tutup kurung. Yang kelima negasi A dijungsi B tutup kurung 6. Lalu berikutnya negasi A konjungsi negasi B. Lalu negasi B konjungsi negasi A. Lalu kita akan mendapatkan jawabannya yaitu negasi B. Pada bab ketiga, validitas argumen. Untuk validitas argumen dalam logika adalah sebuah konsep yang mengacu pada hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dalam suatu argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika apabila semua premisnya benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Dalam kata lain, tidak mungkin semua premis benar sementara kesimpulannya salah. Contohnya seperti ini. Dan ini ada contoh lagi. Jika Ratu mengadakan konser, maka penggemarnya akan datang. Jika harga tiket tidak mahal, jika Ratu mengadakan konser, harga tidak mahal. Dengan demikian, jika Ratu mengadakan konser, penggemarnya akan datang. Yang pertama kita membuat ABC. A itu Ratu mengadakan konser, B itu penggemarnya akan dating, yang C itu adalah harga tiket mahal. Maka akan menjadi A inverse buka kurung negasi C inverse B. Untuk yang kedua itu A inverse negasi C, yang ketiga itu A inverse B. Ekspresi logikanya adalah A inverse buka kurung negasi C inverse B tutup kurung konjungsi buka kurung A inverse negasi C buka kurung tutup kurung sama dengan A inverse B. Kita bisa melihat langkah-langkahnya. Keempat, tableau semantik. Tableau semantik adalah alat visual yang digunakan dalam logika untuk menentukan kebenaran proporsi atau argumen. Alat ini bekerja dengan cara memecah proporsi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga memudahkan analisis. Aturan tableau semantik seperti ini. Contoh soalnya. Yang pertama tuh A dijungsi negasi B. A konjungsi negasi C. C sama dengan A. Lalu di lalu menggunakan aturan 3 pada 3 itu menjadi negasi C menjadi dan A. Negasi C diinvers menjadi A dan A tetap menjadi A. Lalu pada yang keempat menggunakan aturan 1 pada 2 negasi C negasi C. Negasi C menjadi A dan negasi B. Kesimpulannya adalah jika tabel tidak tertutup berarti terjadi konsisten di seluruh argumen. Karena operasi strategi pembalikan maka argumen tersebut menjadi tidak valid. Logika predikat. Logika predikat juga dikenal sebagai logika predikat pertama atau first order logic. Adalah cabang dari logika formal yang memperluas logika proporsional dengan menggunakan predikat, kuantor, dan variabel. Dalam logika predikat, predikat digunakan untuk menyatakan sifat atau hubungan antara objek-objek dalam domain tertentu. Contoh soal. Semua mahasiswa di kelas ini sudah mengunjungi Bali atau Madura. Jawabnya. Domain Jawabnya itu semua mahasiswa di kelas ini sudah mengunjungi Bali atau Madura. Domain X itu adalah X adalah mahasiswa di kelas. Predikat dari X adalah C. Buka kurung X
sama dengan mengunjungi Bali, DX sama dengan X mengunjungi Madura. Misalkan domain X diganti menjadi semua orang, maka kalimatnya menjadi untuk setiap orang. Jika orang X adalah mahasiswa di kelas, maka X sudah mengunjungi Bali atau X sudah mengunjungi Madura. Fungsi fungsi universal X, S, X, inverse C, X di dijungsi DX. Lalu pada bab berikutnya, pada bab 6 yaitu resolusi logika predikat. Resolusi logika predikat adalah metode inferensi yang digunakan dalam logika, matematika, dan kecerdasan buatan untuk menentukan kebenaran atau kebohongan suatu pernyataan dalam sistem logika predikat. Metode ini bekerja dengan cara menggabungkan klausa-klausa dalam bentuk normal konjungtif atau CNF untuk menyederhanakan dan memecahkan masalah. Contoh soal. Diberikan premis. Yang pertama itu setiap orang yang membaca buku adalah pintar. Yang kedua, Elis membaca buku. Buktikan bahwa Elis pintar menggunakan resolusi. Kita misalkan orang itu adalah X, membaca buku itu adalah P, pintar itu adalah Q, dan Elis adalah A. Maka setiap orang yang membaca buku adalah pintar sama dengan universal X, buka kurung P, buka kurung X, tutup kurung, impers Q, buka kurung X, tutup kurung, tutup kurung. Lalu Elis membaca buku sama dengan P, buka kurung, A, tutup kurung. Untuk menjawab soal, langkah pertama konversi ke bentuk klausa atau CNF. Yang pertama kita itu universal X, buka kurung, negasi P, buka kurung X, tutup kurung, dijungsi Q, buka kurung X, tutup kurung. Dua P, buka kurung A, tutup kurung. Langkah kedua, negasi dari klaim yang ingin dibuktikan adalah negasi Q, buka kurung A, tutup kurung. Langkah ketiga, tambahkan negasi klaim ke dalam klausa. Yang pertama, kita melakukan buka kurung negasi P, buka kurung X, tutup kurung, dijungsi Q, buka kurung X, tutup kurung. Yang kedua, P, buka kurung A, tutup kurung. Yang ketiga, negasi Q, buka kurung A, tutup kurung. Langkah keempat itu adalah langkah terakhir, yaitu menerapkan resolusi. Pertama-tama kita klausa 2 dan klausa 1. Lalu dari P, buka kurung A, tutup kurung, dan negasi P, buka kurung A, tutup kurung, dijungsi Q, buka kurung A, tutup kurung. Substitusikan X sama dengan A. Maka kita akan mendapatkan hasil Q, buka kurung A, tutup kurung. Lalu klausa 3 dan hasil resolusi di atas dari Q, buka kurung A, tutup kurung, dan negasi Q, buka kurung A, tutup kurung. Lalu hasilnya yaitu konflik atau kontradiksi. Karena ada kontradiksi, maka klaim negasi Q, buka kurung A, tutup kurung salah. Jadi Elis pintar terbukti benar. Sekian presentasi saya mengenai tugas logika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.